Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan, nomor NIM 200102030230. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstitusi. Istilah konstitusi. Istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani purba. Hanya konstitusi itu masih diartikan material karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang yang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan, yaitu bahwa politeia mengacung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan pada nomoi kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak tercerai-berai. Menurut sejarah Yunani, istilah konstitusi itu berhubungan erat dengan ucapan res publica constituere. Dari sebutan ini lahirlah semboyan yang berbunyi Princeps legibus solutus est, salus publica suprema lex, yang artinya rajalah yang berhak menentukan organisasi atau struktur daripada negara, oleh karena ia adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Menurut Ferdinand Lassalle, dalam bukunya Ober Verfassungswesen membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian sosiologis dan politis. Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Dinamika hubungan kekuatan-kekuatan politik yang nyata itu dipahami sebagai konstitusi. 2. Pengertian juridis atau juridische Begriff. Konstitusi dilihat sebagai naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan dasar negara dan sendi-sendi pemerintahan. Menurut pendapat para ahli, Solilobis SH mengemukakan istilah konstitusi berasal dari constituer dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti luas yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti sempit, kata ini digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum tertulis dan non-hukum, tetapi bukan untuk yaitu menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Charles Smith dalam bukunya yang berjudul Verfassungslehre yang telah membagi konstitusi dalam 4 pengertian, yaitu 1. Konstitusi dalam arti absolut atau absoluter Verfassungsbegriff. 2. Konstitusi dalam arti relatif per Verfassungsbegriff. 3. Konstitusi dalam arti positif, der positiv Verfassungsbegriff. Dan keempat, konstitusi dalam arti ideal Begriff der Verfassung. Ya, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.